bersama-sama berkelahi lah kira-kira Iya. gitu. Ini kan sistem nih. Tapi jangan lupa, kan kita tidak bicara sistem itu berdiri sendiri-sendiri kan, termasuk di Betul. rumah. Ada tri pusat pendidikan saat ini namanya catur pusat pendidikan. Pengendalian anak di ranah digital juga penting. Nah, Kenapa menjadi beringas ya? Karena Betul. sering nonton hal-hal yang beringas di dunia digitalnya. iya, dan itu langsung ke tangan mereka sendiri gitu kan. Pertanyaan saya Mbak Mira, begitu sulitkah sekarang orang tua zaman now mendidik anak-anaknya di rumah, sehingga saya tidak tahu, ada keputusasaan, oke, serahkan saja ke sekolah, ya. Jujurly kata orang Jaksel gitu kan, mereka merasa terselamatkan ketika anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah, karena mereka juga banyak menjadi orang tua pekerja gitu kan, tetapi kan tidak melepaskan tanggung jawab utama orang tua. Sesulit apa mendidik anak zaman now bagi orang tua zaman now? Luar biasa Hmm. sulitnya. Pak Aris barusan nyebut lagi gawai, Ya. ya kan? Itu juga menjadi PR yang besar bagi kita semua, gitu. Dulu ya, Pak Lalu izin menjelaskan, Pak Jeji. Dulu PR-nya tuh hanya kita merekomendasikan bagi para orang tua gimana caranya untuk membatasi screen time anak-anak dari mana? Dari televisi. Iya. Iya kan? Itu era Televisinya ada di ruang tamu. Kalau udah harus tidur, anak-anak masuk ke kamar tidur, nggak ada TV. Tapi kalau saya nggak nonton TV, saya nggak kerja di TV loh. Ya, tetap TV tetap media ini adalah bisa berdampak positif gitu kan. Tapi bagi tumbuh kembang anak kan kita juga butuhkan keseimbangan kehidupan mereka sehari-hari ya. Anak-anak juga butuh untuk istirahat. Agar apa? Agar tidak mudah menjadi sosok-sosok yang sedikit saja terpicu, responnya jadi luar biasa. Tapi banyak juga orang tua yang kemudian memfasilitasi anak-anaknya dengan gawai. Artinya ngapain masih kecil dibeliin gadget, habiskan waktumu dengan anak-anakmu gitu Kalau loh. dulu izin. Setiap kamar saya temui di klien-klien saya itu ada beberapa yang setiap kamar ditaruhlah televisi. Ya, menunjukkan bahwa secara ekonomi mereka di atas rata-rata. Ya kan, menunjukkan gengsi tertentu gitu. Nah, sekarang juga anak-anak ini sedari kecil sudah diberikan gawai yang untuk entah menina-bobokkan, untuk membuat mereka tenang, membuat mereka mau makan. Tapi alhasil itu kan menjadi candu dan bumerang gitu. Anak-anak jadi sulit dikendalikan karena apa yang mereka konsumsi itu yang mereka yakini dan kelak akan mengarahkan perilaku mereka seperti yang mereka tonton. Haruskah orang tua bisa mengendalikan anak? Ya, karena itu akhirnya kita juga pun melatih anak-anak ini untuk mampu mengontrol dirinya. Ya, tentu dengan memberi keteladanan dong. Pastinya, gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau pertanyaannya Mas Doni apakah sulit? Sulit karena buat orang tuanya sendiri untuk meneladani, untuk membatasi penggunaan gawai itu kan juga nggak mudah, benar nggak Bapak-Bapak? Iya. Sepakat. Iya, Pak Lalu silakan. Iya, kalau saya melihatnya gini, Mas Doni. Dalam era digitalisasi hari ini, literasi digital itu menjadi sangat penting. Bahwa bagaimana menggunakan teknologi yang begitu pesat perkembangannya ini, bahwa mengarahkan siswa-siswi kita untuk mengambil sisi positifnya dari perkembangan teknologi, itu yang harus dilakukan. Di sisi lain, ini bagi sebagian orang mungkin mengatakan, wah kita nggak bisa kembali lagi seperti pola mendidik zaman dulu. Sekarang sudah beda zaman. Tetapi tolong diingat bahwa zaman dulu kenapa kita ini bisa seperti saat ini, Mas Doni. Mas Doni bisa seperti ini, Pak Jejen, Mas Aris, Mbak Maya, Mbak Mira gitu kan. Jadi penanaman pendidikan karakter dulu itu menjadi sangat penting sekali. Di agama saya misalnya, takarrub kepada Allah, berzikir, sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya. Puasa. Hari ini jarang kita Tawaduk temukan. sama guru. Yes, hari ini jarang kita temukan. Orang sedikit-sedikit AI. Pertanyaannya, apakah AI bisa sholat duha? Bisa puasa? Kan nggak bisa itu. Inilah yang dilupakan. Makanya di setiap rapat-rapat dengan menteri, Menteri Pendidikan khususnya, kami selalu dengungkan. Teman-teman di Komisi 10 selalu dengungkan. Pendidikan karakter menjadi kunci utama di dalam melaksanakan pendidikan di era zaman now ini. Karakter kan kuncinya keteladanan juga, Pak. Ya tentu. Makanya
melihatnya harus dua sisi. Karena di lingkungan pendidikan itu ada hubungan antara guru dan murid. Ada chemistry yang harus dibangun, ya kan? Nah, kemudian melihat situasi 2025 dengan banyaknya kekerasan, baik yang dialami oleh guru maupun murid, kami berpandangan dan kami menyampaikan kepada Pak Menteri waktu itu, apakah perlu kita tempatkan psikolog-psikolog di sekolah-sekolah ini? Kita perbaiki jiwa-jiwa yang hari ini mungkin kurang pas dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Di tingkat dasar atau menengah, Pak? Ya semua. Tingkat dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi. Karena kekerasan ini tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, tetapi bahkan sampai level SD. Hari ini Mas Doni, kita sedang dihebohkan ini. Salah satu SD di Serpong, itu gurunya mencabuli. Dan itu sudah lama terjadinya, baru hari ini terungkap. Nah, mungkin ini juga terjadi di daerah-daerah lain, tetapi tidak viral, tidak diangkat oleh media, sehingga kita nggak tahu. Nah, oleh sebab itu, evaluasi ini menjadi sangat penting. Kolaborasi semua pihak, orang tua, guru, sekolah, kepala dinas dalam hal ini pemerintah daerah, dan kami di pemerintah pusat, hari ini sedang mencoba memformulakan sebuah regulasi agar kejadian ini tidak terus berulang. Kan katanya guru zaman dulu cocoknya ngajar di zaman dulu. Era sekarang cocoknya dengan guru sekarang. Artinya kan harus ada penyesuaian, adjustment, termasuk kompetensinya Pak Jejen. Nah, kompetensi itu kan terus berkembang gitu kan. Tapi kan semua kan butuh program, butuh anggaran, butuh keberpihakan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jadi Mas Doni memang salah satu tagihan bagi pendidik atau guru itu adalah tidak boleh berhenti belajar. Jadi belajar dia itu bukan berhenti pada saat wisuda, ya S1, S2 bahkan S3, tetapi dia harus continuous improvement, ya. Dia harus terus belajar karena apa? Tadi yang kita katakan di awal, tantangannya semakin berat, ya. Anak-anak saat ini itu terpengaruh bukan saja oleh lingkungan teman sebaya, tetapi justru mereka banyak terpengaruh oleh gawai tadi, informasi-informasi yang tidak tereditorial. Ya, mereka nggak punya kapasitas editorial, mana yang bisa dilihat, mana yang harus di skip. Ya, termasuk diksi pengeroyokan tadi ya. Iya, jadi mereka saat ini dimasuki oleh big data sedemikian rupa, padahal big data itu algoritma. Jadi kalau yang dilihat 1-2 kali itu yang negatif, maka terus-terusnya akan muncul itu. Di sisi lain, mereka belum tiba pada titik di mana punya kapasitas literasi digital. Di atas literasi digital itu etik. Tadi edit, kemampuan mengedit, ya, menyaring informasi, gitu. Ya, kalau bicara screen, ya, kita juga orang dewasa sama, tapi kan kita bisa algoritma kita katakanlah education, ya, yang positif gitu. Nah, anak-anak ini siapa yang menjamin bahwa anak-anaknya kecanduan gadget, nonton film, bapaknya, mamanya nonton dracin, Pak. Betul. Nah, oleh karena itu guru harus paham dengan karakter Gen Z tadi atau milenial tadi, karena apa? Cara terbaik untuk mendidik anak adalah memahami dunia mereka. Apa yang sekarang terjadi pada mereka. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah gap tadi. Ya, kesenjangan antara apa sistem nilai anak dengan sistem nilai guru. Kayaknya Ibu mau ini, silakan. Iya. Ketika tadi tuntutan dari Pak Jiji kepada rekan-rekan guru itu adalah sedemikian rupa gitu ya. Saya selaku psikolog anak, mungkin nanti mikrofon saya berikan ke Pak Aris gitu ya, karena ya itu tadi tanggung jawab pun kita tuntut hal yang sama kepada keluarga ataupun para orang tua, gitu ya. Jangan sampai memang para orang tua mengirimkan anak berpikiran bahwa saya sudah mengirimkan anak saya ke sekolah yang terbagus yang saya bisa bayar, gitu kan, lalu melepaskan tanggung jawab tersebut, gitu. Itu yang kami selaku psikolog sering temui di masyarakat kita, gitu. Dan usia anak-anak ini kalau sudah usia sekolah lanjutan atas gitu ya. Bahkan di usia
kecenderungannya sekarang usia sekecil mungkin pun mereka sudah ingin melemparkan ini semua ke tangan pendidik, gitu kan? Iya. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalau melihat rekaman video sebelumnya, ketika terjadi konflik ya, sebut saja konflik antara guru dengan murid, kenapa begitu mudahnya mungkin guru termasuk peserta didik itu ya main fisik gitu loh, main pukul, main hantam gitu. Apa yang salah? Karena tadi kan dibahas juga bahwa ini adalah akumulasi. Ya, kalau kita lakukan assessment terhadap situasi yang ada, saya sih yakin bahwa emosi-emosi kemarahan ini itu nggak hanya yang seperti kita tangkap di layar di media sosial tersebut gitu ya, tapi memang sudah terjadi menumpuk gitu ya, entah ini bagaimana dua sisi ya, kita lihat ya, dari guru dan murid bagaimana ya. perilaku sang guru, lalu juga bagaimana anak-anak ini akhirnya mungkin mereka berupaya untuk mengkomunikasikan ataupun mungkin juga nggak berani gitu ya. Akhirnya ketika ada kesempatan untuk pecah keluarlah itu Tapi semua. kalau itu akumulasi, apakah sebegitu mudahnya ketika kemudian sudah membuncah dan kemudian pecah, seorang peserta didik harus melakukan tindakan fisik gitu kan kepada guru, dan guru juga sampai berlari membawa celurit begitu? Ya, karena akhirnya anak-anak ini mereka kan gak hanya satu orang anak ya. Teman-temannya ya, kalau kita bicarakan secara psikologi sosial, mereka akhirnya melakukan ini secara kolektif. Apalagi gitu sebaya kan. ya. Betul. Jadi solidaritas ya kalau dulu gitu kan, itu akhirnya menjadi kuat seperti itu. Oke, baik. Solidaritas semu. Oke, saya ke Paris tapi nanti kita lihat dulu ya Paris ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.